Teriakan suamiku menggema di ruang sidang, menyebutku parasit tak berguna. Matanya nyalang penuh kebencian, sementara wanita selingkuhannya dan ibu mertuaku tersenyum puas. Namun, palu hakim yang menghantam meja seketika membungkam kesombongan mereka, mengungkap siapa aku sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di dalam ruang sidang pengadilan agama itu terasa begitu dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Namun bagiku, dinginnya pendingin ruangan tidak sebanding dengan beku yang menyelimuti hatiku saat ini. Aku duduk diam di kursi pesakitan, menundukkan wajah, menatap kedua tanganku yang saling meremas di atas pangkuan. Jemariku terasa kasar, kulitnya sedikit mengelupas akibat terlalu sering bersentuhan dengan detergen dan cairan pembersih lantai selama 5 tahun terakhir. Ironis, sungguh ironis. Tangan yang dulunya hanya memegang pena emas untuk menandatangani kontrak bernilai miliaran rupiah, kini tampak seperti tangan seorang pembantu rumah tangga yang tak terawat. Di seberang sana, hanya berjarak beberapa meter, duduk laki-laki yang pernah berjanji akan menjagaku sehidup semati. Arga, suamiku, atau sebentar lagi mungkin akan menjadi mantan suamiku, berdiri dengan gagah. Ia mengenakan setelan jas berwarna biru tua yang pas di tubuhnya, jas yang kubelikan diam-diam menggunakan uang tabungan pribadiku yang tersisa, namun aku mengaku padanya bahwa itu adalah barang diskon besar-besaran. Di sampingnya, duduk pengacaranya yang tampak bosan, sementara di kursi penonton barisan depan, duduk dua wanita yang menjadi sumber kehancuran rumah tanggaku. Ibu Sari, mertuaku, dan Vina, wanita muda yang merupakan sekretaris pribadi Arga. Mereka berdua tampak begitu serasi dalam kebencian mereka terhadapku, sesekali berbisik sambil melempar tatapan jijik ke arahku. Saudara Arga, suara hakim ketua memecah keheningan, nadanya datar namun tegas. Apakah Anda tetap pada pendirian Anda untuk menceraikan istri Anda dengan alasan ketidakcocokan dan masalah ekonomi? Pertanyaan itu seperti memantik api dalam sekam. Arga tiba-tiba berdiri, wajahnya memerah padam. Ia tidak lagi bisa menahan amarah yang sepertinya sudah ia persiapkan sebagai pertunjukan utama hari ini. Ia menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar karena emosi. "Ya, Yang Mulia, saya sudah muak," teriak Arga lantang, suaranya memantul di dinding-dinding ruang sidang yang tinggi. "Saya ingin wanita ini segera angkat kaki dari hidup saya. Dia hanya parasit tua pembawa sial. Kerjanya di rumah nggak pernah becus. Lihat saja penampilannya, lusuh dan memalukan. Saya bekerja keras banting tulang sebagai manajer di perusahaan besar, tapi apa yang saya dapatkan di rumah? Hanya seorang istri malas yang bisanya cuma menghabiskan beras." Orang-orang di ruang sidang, para pengunjung, panitera, bahkan petugas keamanan, seketika menoleh ke arahku. Tatapan mereka beragam. Ada yang menatap dengan rasa kasihan yang mendalam, seolah melihat seekor anjing terlantar yang sedang ditendang pemiliknya. Ada pula yang berbisik-bisik mencemooh, mungkin termakan oleh penampilan luarku yang memang sengaja kubuat sederhana hari ini. Aku hanya mengenakan kemeja putih polos yang sudah agak pudar warnanya dan rok hitam panjang yang kedodoran. Tanpa riasan, tanpa perhiasan. Benar-benar citra wanita yang kalah. "Dia tidak pernah mendukung karir saya," lanjut Arga, semakin berapi-api karena merasa didukung oleh keheninganku. "Setiap kali saya pulang kerja, dia cuma mengeluh lelah. Padahal kerjanya cuma di rumah. Apa susahnya sih jadi ibu rumah tangga? Sementara saya harus memikirkan strategi perusahaan, dia bahkan tidak becus menyeduh kopi yang enak buat saya. Parasit. Benar-benar benalu yang harus dibuang." Dari sudut mataku, aku melihat Ibu Sari mengangguk-angguk setuju dengan semangat yang berlebihan. "Betul itu, Pak Hakim," seru mertuaku itu tanpa diminta, suaranya cempreng dan menyakitkan telinga. "Anak saya itu orang sukses, direktur masa depan. Masa istrinya model begini? Nggak selevel. Vina ini loh, jauh lebih pantas. Cantik, pintar cari uang, nggak kayak si Wulan yang bisanya cuma numpang hidup." Vina tersenyum malu-malu, sebuah senyum kemenangan yang menjijikan, lalu berpura-pura menenangkan Ibu Sari sambil memegang tangannya. "Sudah, Bu, jangan emosi, nanti darah tingginya kumat," ucap Vina dengan nada yang dibuat selembut mungkin,
seolah dia adalah malaikat penolong di tengah keluarga ini. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan gejolak di dadaku. Bukan gejolak kemarahan, melainkan gejolak tawa yang ingin meledak. Mereka tidak tahu. Mereka semua buta. Arga menyebutku parasit? Dia bilang dia bekerja keras di perusahaan besar? Dia lupa, atau mungkin memang tidak pernah tahu, siapa sebenarnya yang memiliki perusahaan besar tempat dia bekerja itu. Dia tidak tahu bahwa jas yang dipakainya, mobil yang dikendarainya, bahkan gaji yang ia banggakan setiap bulan untuk mentraktir Vina, semuanya berasal dari kantongku. Saudara tergugat, hakim kembali bertanya, kali ini menatapku. Apakah Anda memiliki pembelaan atas tuduhan suami Anda? Perlahan, aku mengangkat wajahku. Aku menatap mata hakim ketua, Bapak Adrian. Pria parubaya itu menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan oleh orang awam, namun aku bisa melihat kilatan pengakuan di sana. Hakim Adrian adalah salah satu teman lama mendiang ayahku. Dia tahu siapa aku. Namun, sesuai prosedur, dia harus bertanya. Saya tidak ingin membela diri, Yang Mulia, jawabku pelan, suaraku serak namun terdengar jelas di ruangan yang hening itu. Jika suami saya merasa saya adalah parasit dan pembawa sial, maka saya ikhlas untuk melepaskannya. Biarkan dia mencari kebahagiaannya sendiri dengan wanita yang dia anggap selevel. Dengar itu, Pak Hakim. Potong Arga cepat, senyum sombong merekah di wajahnya. Dia sudah mengaku. Dia sadar diri kalau dia memang tidak berguna. Jadi tolong, ketuk palunya sekarang juga. Saya mau akta cerai saya keluar hari ini juga. Saya tidak mau menunda kebahagiaan saya dengan calon istri baru saya. Arga menarik Vina untuk berdiri di sampingnya, memamerkan perselingkuhan mereka tanpa rasa malu sedikit pun di depan hukum. Anda yakin ingin menceraikan istri Anda dan membuangnya dari rumah yang Anda tempati? Tanya Hakim Adrian, kali ini nadanya terdengar lebih tajam, lebih berat. Sangat yakin. Rumah itu rumah saya yang bayar cicilannya, bohong Arga dengan lantang. Padahal, aku yang melunasi DP-nya dan diam-diam mentransfer uang ke rekeningnya setiap bulan agar dia bisa membayar cicilan itu seolah-olah dari gajinya sendiri. Dia harus pergi hari ini juga tanpa membawa apa-apa selain baju yang melekat di badannya. Suasana menjadi tegang. Kekejaman Arga sudah melampaui batas kewajaran. Bahkan pengacaranya sendiri tampak sedikit tidak nyaman dengan ledakan emosi kliennya yang terlalu vulgar. Tiba-tiba, Hakim Adrian tertawa kecil. Tawa yang kering dan dingin. Ia menggelengkan kepalanya perlahan, lalu menatap Arga dengan tatapan yang membuat nyali siapapun menciut. Ia mengambil palu sidangnya, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke meja dengan kekuatan penuh. Tok, tok, tok. Bunyi hantaman palu itu menggema keras, membungkam mulut Arga yang hendak bicara lagi. Ruangan menjadi senyap, sepi seperti kuburan. Cukup, bentak Hakim Adrian. Wibawanya sebagai penegak hukum menguar memenuhi ruangan. Saya sudah cukup mendengar omong kosong Anda, saudara penggugat. Anda berdiri di sini, menghina istri Anda, merendahkan martabatnya, menyebutnya parasit dan pembawa sial, tanpa sedikit pun berkaca pada diri Anda sendiri. Arga ternganga, bingung karena dimarahi oleh hakim. Loh, Pak Hakim kok membela dia? Fakta di lapangan kan memang begitu. Fakta? Hakim Adrian mendengus. Ia membuka sebuah berkas tebal yang sejak tadi tertutup di mejanya. Ia membolak-balik halaman berkas itu dengan kasar. Saudara Arga, Anda bekerja di PT Nusantara Abadi sebagai manajer pemasaran, benar? Benar, Yang Mulia, jawab Arga terbata-bata, mulai merasa ada yang tidak beres. Dan Anda tahu siapa pemilik saham mayoritas, sekaligus pemilik gedung tempat kita bersidang hari ini, yang tanahnya juga mencakup kompleks perumahan tempat Anda tinggal. Tanya Hakim Adrian lagi, suaranya semakin meninggi. Arga mengernyit. Itu, setahu saya pemiliknya adalah keluarga konglomerat dari Jakarta, keluarga Gunawan. Apa hubungannya dengan sidang cerai saya? Hakim Adrian menatapku sekilas, lalu kembali menatap Arga dengan tatapan yang menghunjam. Ia berdiri dari kursinya, menunjuk lurus ke arahku. Hubungannya sangat erat, saudara Arga yang terhormat. Karena wanita yang Anda sebut parasit tua, wanita yang Anda hina tidak becus kerja,
dan wanita yang Anda usir tanpa harta sepeser pun itu. Hakim Adrian memberi jeda, membiarkan ketegangan memuncak hingga titik didih. Seluruh ruangan menahan napas. Arga, Vina, dan Ibu Sari menatapku dengan bingung. Aku hanya tersenyum tipis, merapikan kerah kemejaku yang lusuh. Ibu Wulan ini sebenarnya adalah putri tunggal dari mendiang Bapak Gunawan. Suara Hakim Adrian menggelegar, memecahkan gendang telinga semua orang yang hadir. Beliau adalah pemilik tunggal PT Nusantara Abadi, perusahaan tempat Anda bekerja. Beliau adalah atasan dari atasan Anda, dan pemilik dari semua aset yang Anda klaim sebagai milik Anda. Hening. Benar-benar hening yang mematikan. Waktu seolah berhenti berputar. Mulut Arga terbuka lebar hingga hampir menyentuh dada. Matanya melotot keluar seakan hendak lompat dari rongganya. Wajah Ibu Sari yang tadinya merah karena semangat mengejekku, kini berubah pucat pasi seperti mayat. Vina melepaskan pegangan tangannya dari lengan Arga dengan gemetar. Aku mengangkat wajahku sepenuhnya, menegakkan punggungku yang selama ini membungkuk karena berpura-pura. Tatapanku bertemu dengan tatapan Arga yang hancur. Senyumku bukan lagi senyum istri yang patuh, melainkan senyum seorang ratu yang siap menjatuhkan hukuman mati pada pengkhianat kerajaannya. Kejutan, Mas, bisikku pelan, namun di ruangan yang senyap itu, suaraku terdengar seperti vonis kiamat bagi mereka. Kekacauan di ruang sidang itu masih terasa berdengung di telingaku, namun pikiranku justru melayang jauh ke masa lalu, tepatnya 5 tahun yang lalu. Saat itu, hidupku sangat berbeda, namun hatiku terasa jauh lebih kosong daripada sekarang. Namaku Wulan Gunawan. Sejak lahir, aku hidup dalam sangkar emas. Ayahku adalah taipan properti dan pertambangan yang disegani di negeri ini. Apapun yang kutunjuk, bisa kubeli. Tas mahal, mobil sport, liburan ke Eropa setiap bulan, semuanya adalah hal biasa bagiku. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang ayahku, ketulusan. Setiap laki-laki yang mendekatiku selalu memiliki motif ganda. Mereka memujaku bukan karena siapa Wulan sebenarnya, tapi karena nama, Gunawan, di belakang namaku. Mereka mencintai warisanku, bukan jiwaku. Aku muak. Aku lelah menjadi trofi berjalan. Hingga akhirnya, aku memutuskan untuk melakukan eksperimen gila. Aku menyewa sebuah kamar kos sederhana di pinggiran kota, bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah perpustakaan, dan menyembunyikan semua identitas kebangsawananku. Di sanalah aku bertemu Arga. Saat itu hujan deras. Aku sedang berteduh di depan sebuah minimarket, basah kuyup karena lupa membawa payung. Arga, yang saat itu bekerja sebagai kasir minimarket tersebut, keluar membawakan segelas kopi hangat dan meminjamkan payungnya padaku. "Pakai saja, Mbak. Nanti sakit," katanya waktu itu. Senyumnya tulus, matanya hangat. Dia tidak tahu siapa aku. Dia tidak melihat mobil mewahku yang terparkir jauh dari sana. Dia hanya melihat seorang wanita sederhana yang kehujanan. Detik itu, aku jatuh cinta. Kami mulai berpacaran. Arga adalah laki-laki yang sederhana, pekerja keras, dan sangat menyayangi ibunya, Ibu Sari. Dia sering bercerita tentang mimpinya menjadi orang sukses agar bisa membahagiakan ibunya dan istri masa depannya. "Aku nggak punya banyak uang, Wulan, tapi aku janji, aku akan kerja keras biar kamu nggak susah," ucapnya saat melamarku dengan cincin perak murah yang warnanya mulai memudar. Aku menangis haru. Bagiku, cincin itu lebih berharga daripada berlian manapun. Kami menikah dengan sederhana. Hanya di KUA, tanpa pesta mewah. Ayahku sempat menentang keras, tapi akhirnya luluh karena melihat kebahagiaanku. Ayah setuju untuk merahasiakan identitasku dengan satu syarat. Jika Arga menyakitiku, aku harus segera kembali ke singgasana-ku. Aku menyetujuinya, yakin bahwa Arga tidak akan pernah berubah. Betapa naifnya aku. Masalah dimulai 6 bulan setelah pernikahan. Arga diberhentikan dari pekerjaannya karena minimarket tempatnya bekerja bangkrut. Dia menjadi pengangguran. Setiap hari dia melamar kerja ke sana kemari, tapi selalu ditolak. Dia mulai stres, gampang marah, dan sering menyalahkan keadaan. Aku tidak tega melihatnya hancur. Diam-diam, aku menghubungi Raka, asisten pribadi kepercayaanku yang mengurus semua bisnisku selama aku
Cuti. Raka, tolong atur agar Arga diterima di PT Nusantara Abadi. Perintahku lewat telepon saat Arga sedang tidur. Tapi ingat, jangan sampai dia tahu aku yang membantunya. Masukkan dia lewat jalur biasa, tapi pastikan dia diterima. Raka, meski ragu, melaksanakan perintahku. Seminggu kemudian, Arga pulang dengan wajah berseri-seri. Dia memelukku erat, mengangkat tubuhku berputar-putar. Wulan, aku diterima. Aku diterima jadi staf pemasaran di perusahaan besar. Kamu bayangkan, dari ratusan pelamar, aku yang dipilih. Ternyata aku memang hebat, kan? Aku tersenyum, ikut bahagia melihatnya bangkit. Iya, Mas. Kamu memang hebat. Aku bangga sama kamu. Aku membiarkan dia percaya bahwa itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Aku ingin dia memiliki harga diri. Namun, itulah awal dari petaka. Jabatan dan lingkungan kerja yang baru mengubah Arga perlahan tapi pasti. Awalnya, dia hanya mulai sibuk. Sering pulang malam dengan alasan lembur. Lalu, gajinya naik. Tapi anehnya, uang belanja yang dia berikan padaku tetap sama, bahkan terkadang kurang. Uangku habis buat transport dan makan siang. Wulan, kamu harus ngerti dong, pergaulan di kantor pusat itu beda. Aku harus traktir klien, harus tampil rapi, alasannya setiap kali aku bertanya. Aku diam saja. Toh, aku tidak butuh uangnya. Rekening pribadiku yang tidak dia ketahui isinya miliaran rupiah. Aku hanya ingin melihat tanggung jawabnya. Tapi semakin lama, kebohongannya semakin menjadi-jadi. Suatu malam, dia pulang dengan kemeja baru yang harganya jutaan. Dapat bonus, katanya singkat. Padahal aku tahu, laporan keuangan PT Nusantara Abadi sedang tidak membagikan bonus bulan itu. Aku tahu karena akulah yang menandatangani laporan auditnya setiap bulan di kantor rahasia Raka. Lalu, muncullah Vina. Awalnya Arga mengenalkannya sebagai rekan kerja junior yang butuh bimbingan. Arga bahkan pernah membawanya ke rumah kami untuk makan malam. Vina, dengan pakaiannya yang ketat dan riasannya yang tebal, menatapku dengan tatapan meremehkan rumah kontrakan kami yang sempit. Wah, Mas Arga tinggal di sini? Padahal Mas Arga kan manajer hebat, kok istrinya nggak bisa menata rumah supaya lebih berkelas? Komentar Vina pedas sambil menyantap masakan yang susah payah ku buat. Dan apa yang dilakukan Arga? Dia tertawa. Dia ikut menertawakan istrinya sendiri. Maklumlah, Vin. Wulan ini orang kampung. Nggak ngerti selera kota. Nanti kalau ada rezeki lebih, aku mau cari rumah yang pantas buat kita. Dia berhenti sejenak, lalu meralat, maksudnya buat keluargaku. Hatiku mencelos. Di depan mataku sendiri, suamiku merendahkanku demi meninggikan wanita lain. Puncak pengkhianatan itu terjadi 3 bulan lalu. Arga pamit untuk dinas luar kota, ke Bali selama 5 hari. Dia bilang ada pertemuan penting dengan investor asing. Dia meminta aku menyiapkan koper dan baju-bajunya dengan rapi. Doakan aku ya, Wulan. Kalau proyek ini gol, aku bakal naik gaji lagi, katanya sambil mencium keningku sekilas, ciuman yang terasa hambar dan terburu-buru. Aku mengangguk patuh. Namun, begitu dia pergi, aku menelepon Raka. Raka, cek jadwal dinas manajer pemasaran Arga. Apakah ada jadwal ke Bali minggu ini? Hening sejenak di ujung telepon, terdengar suara ketikan keyboard. Tidak ada, Bu Wulan. Minggu ini tidak ada jadwal dinas luar kota untuk divisi pemasaran. Pak Arga justru mengambil cuti tahunan selama 5 hari. Tanganku gemetar memegang ponsel. Cuti? Cari tahu dia pergi dengan siapa. Perintahku dingin. 15 menit kemudian, Raka mengirimkan sebuah foto ke ponselku. Foto dari CCTV bandara. Arga sedang merangkul pinggang Vina, keduanya tertawa lebar sambil menyeret koper yang kusiapkan tadi pagi. Mereka bukan pergi dinas. Mereka pergi berlibur. Berbulan madu di atas penderitaanku. Saat itulah aku sadar. Laki-laki yang kutolong dengan payung waktu hujan itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah parasit yang tumbuh subur menghisap darah inangnya. Dan hari itu, di ruang tamu yang sepi, aku bersumpah. Aku tidak akan menangis lagi. Jika dia ingin bermain api,
aku akan membakarnya sampai menjadi abu. Aku akan kembali menjadi Wulan Gunawan, dan aku akan menghancurkan mereka semua. Bu Wulan? Suara Raka dari telepon menyadarkanku. Ya, Raka, jawabku, air mata di pipiku sudah kering. Apa rencana ibu selanjutnya? Aku menatap foto pernikahan kami yang terpajang miring di dinding. Siapkan tim audit. Siapkan pengacara terbaik. Dan selidiki semua permainan Arga di kantor. Aku mau setiap rupiah yang dia curi, setiap kebohongan yang dia buat, tercatat dengan rapi. Kita akan bermain sebentar lagi. Dan hari ini, di ruang sidang ini, permainan itu baru saja dimulai. Wajah pucat Arga saat mendengar kata-kata Hakim Adrian adalah pemandangan terindah yang pernah kulihat selama 5 tahun terakhir. Tapi ini belum selesai. Ini baru permulaan. Aku belum mengeluarkan kartu asku yang sebenarnya. Aku belum menunjukkan pada mereka seberapa mengerikannya amukan seorang wanita yang telah dikhianati ketulusannya. Waktu seolah bergerak mundur, kembali ke 1 bulan sebelum palu hakim diketuk di ruang sidang tadi. Saat itu, aku masih berstatus sebagai istri yang bodoh dan penurut di mata Arga. Namun, di balik diamku, mataku tak pernah terpejam. Kecurigaan tentang perselingkuhan Arga memang sudah terbukti lewat foto-foto liburannya dengan Vina, tapi aku butuh lebih dari sekadar alasan sakit hati untuk menghancurkannya. Aku butuh senjata mematikan yang bisa membuatnya tidak berkutik seumur hidup. Dan senjata itu datang sendiri padaku di suatu malam yang mencekam. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, menciptakan suasana yang lembab dan dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Arga baru saja pulang, wajahnya kusut dan matanya cekung. Bau rokok dan alkohol samar-samar tercium dari bajunya. Dia tidak menyapaku yang pura-pura tertidur di sofa ruang tamu menunggu kepulangannya. Dia langsung meloyor masuk ke kamar mandi, membanting pintu dengan kasar. Biasanya, aku akan membiarkannya. Tapi malam itu, ada getaran ketakutan yang aneh dari gerak-geriknya. Aku bangun perlahan, melangkah tanpa suara mendekati pintu kamar mandi. Telingaku kutempelkan ke daun pintu yang dingin. Di dalam sana, terdengar suara Arga sedang berbisik setengah berteriak. Dia sedang menelepon seseorang. Tolonglah, bos. Beri saya waktu seminggu lagi. Sumpah, saya bayar. Suara Arga terdengar gemetar, nada angkuhnya hilang tak berbekas. Jangan hubungi kantor saya. Kalau kantor tahu, saya bisa tamat. Dan tolong jangan ganggu Vina atau ibu saya. Iya, saya tahu bunganya jalan terus. Aku menahan napas. Utang? Arga punya utang? Dengar, saya sedang urus pencairan dana proyek baru. Ini proyek besar. Begitu cair, saya lunasi semua utang judi itu, plus bunganya 3 kali lipat. Pegang omongan saya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Judi? Jadi selama ini, selain berselingkuh, dia juga kecanduan judi online? Pantas saja uang belanja yang dia berikan padaku semakin sedikit, bahkan seringkali dia meminjam uang tabunganku dengan alasan untuk modal networking. Ternyata uang itu habis di meja judi maya. Tapi bukan itu yang membuat darahku mendidih. Kalimat, pencairan dana proyek baru, itulah yang menjadi kunci. Arga hanyalah manajer pemasaran, dia tidak punya wewenang mencairkan dana proyek tanpa persetujuan direksi. Bagaimana caranya dia bisa menjamin dana itu akan cair? Pintu kamar mandi terbuka tiba-tiba. Aku nyaris tidak sempat menghindar. Untungnya, aku sudah kembali berbaring di sofa, memejamkan mata, mengatur napas agar terlihat pulas. Arga berjalan melewatiku, langkahnya berat. Dia bergumam pelan, sialan gue harus dapat tanda tangan itu besok. Keesokan paginya, setelah Arga berangkat kerja dengan wajah tegang, aku segera menghubungi Indra. Indra adalah pengacara senior sekaligus orang kepercayaan ayahku yang kini mengelola aspek legal di semua perusahaanku. Dia adalah satu dari sedikit orang yang tahu identitas asliku. Indra, saya butuh audit mendadak untuk divisi pemasaran, khususnya tim Arga, perintahku tanpa basa-basi lewat telepon. Ada masalah, Bu Wulan? Tanya Indra dengan nada hormat. Cek aliran dana keluar dalam 3 bulan terakhir. Fokus pada proyek-proyek vendor baru. Saya curiga ada kebocoran.
Dan satu lagi, selidiki utang pribadi Arga. Saya mau data lengkapnya sore ini. Sore harinya, kami bertemu di sebuah ruang privat di restoran yang jauh dari jangkauan Arga. Indra datang membawa tumpukan berkas. Wajahnya serius, menyiratkan kabar buruk. Ibu benar, Indra membuka percakapan sambil menyodorkan sebuah dokumen tebal. Kami menemukan penyelewengan dana yang sangat masif. Arga membuat 3 proyek fiktif atas nama vendor bodong. Vendor-vendor itu terdaftar atas nama kerabat jauh Vina, sekretarisnya. Aku membolak-balik halaman laporan itu. Angkanya fantastis. Ratusan juta rupiah mengalir keluar perusahaan, masuk rekening antah berantah, lalu berakhir di situs judi dan toko barang mewah. Tapi yang paling fatal bukan itu, Bu, lanjut Indra, suaranya merendah. Dia mengeluarkan selembar kertas fotokopi dari dalam tasnya. Untuk mencairkan dana sebesar ini, dia butuh tanda tangan persetujuan dari Dewan Komisaris Utama, yaitu ibu sendiri. Aku mengernyit. Saya tidak pernah menandatangani persetujuan proyek sampah seperti ini. Tepat sekali, Indra menunjuk sebuah tanda tangan di bagian bawah dokumen itu. Di sana tertera nama, A. Gunawan, dengan goresan tanda tangan yang sangat kukenal. Itu tanda tanganku. Atau lebih tepatnya, tiruan tanda tanganku. Darahku berdesir hebat. Arga memalsukan tanda tanganku. Dia memalsukan tanda tangan pemilik perusahaan tanpa tahu bahwa pemilik perusahaan itu adalah istri yang setiap hari dia hina di rumah. Dia pikir, A. Gunawan adalah laki-laki tua yang jarang datang ke kantor. Jelasku dengan senyum getir. Dia tidak tahu kalau A itu singkatan dari Anindya, nama tengahku. Indra mengangguk. Ini pidana berat, Bu. Pemalsuan dokumen, penggelapan dana perusahaan, dan pencucian uang. Dengan bukti ini, kita tidak hanya bisa memecatnya, tapi juga memenjarakannya minimal 5-10 tahun. Aku menatap tanda tangan palsu itu lama-lama. Inilah dia. Inilah senjata yang kucari. Senjata ini bukan hanya pisau tajam, tapi sebuah bom nuklir yang akan meluluhlantakkan seluruh hidup Arga. Dia tidak hanya mengkhianati pernikahanku, tapi dia juga mencuri dari tanganku sendiri. Simpan ini, Indra, ucapku dingin, menutup berkas itu. Jangan bertindak dulu. Biarkan dia merasa aman. Biarkan dia berpikir dia berhasil menipuku dan perusahaan. Kita akan gunakan ini di saat yang paling menyakitkan. Baik, Bu. Lalu bagaimana dengan sidang cerai yang dia ajukan? Aku tersenyum, kali ini senyum yang benar-benar lepas. Ikuti saja permainannya. Biarkan dia menyeretku ke pengadilan. Biarkan dia mengumpulkan semua saksi untuk menghinaku. Semakin tinggi dia terbang dengan kesombongannya, semakin remuk tulangnya saat kuhanpas ke tanah. Malam itu aku pulang ke rumah dengan perasaan yang berbeda. Aku bukan lagi korban. Aku adalah pemburu yang sedang mengamati mangsanya masuk ke dalam perangkap. Saat melihat Arga pulang membawa tas belanjaan bermerek untuk Ibu Sari, yang ku tahu dibeli pakai uang curian dariku, aku tidak lagi marah. Aku hanya merasa kasihan. Kasihan pada parasit yang tidak sadar bahwa inangnya sedang menyiapkan racun. 1 hari sebelum sidang perceraian, suasana di rumah terasa seperti ada badai yang tertahan. Arga sudah tidak pulang selama 2 hari, dia memilih menginap di apartemen yang disewakannya untuk Vina, tentu saja menggunakan uang perusahaan. Ibu Sari, mertuaku, sibuk mengemasi barang-barang berharga di ruang tengah, seolah-olah takut aku akan mencurinya sebelum aku diusir besok. Jangan sentuh vas bunga itu, Wulan, bentak Ibu Sari saat aku lewat di ruang tamu. Itu barang mahal, Arga yang beli dari luar negeri. Tangan kasarmu bisa bikin lecet. Aku hanya menoleh sekilas, tidak menjawab. Dalam hati aku tertawa. Vas itu KW super yang dibeli Arga di pasar loak, dan kwitansinya dipalsukan seolah-olah barang antik seharga puluhan juta untuk laporan pengeluaran kantor. Silakan ambil, Bu. Itu hanya sampah. Saya mau keluar sebentar, Bu. Mau ke pasar. Pamitku singkat. Pergi sana. Sekalian gak usah balik juga gak apa-apa. Besok juga kamu bakal jadi gelandangan. Cibirnya. Aku melangkah keluar rumah, menaiki angkot di depan gang seperti biasa. Namun, di perempatan jalan besar,
Sebuah sedan hitam mewah dengan kaca gelap sudah menungguku. Sopir pribadiku membukakan pintu. Begitu masuk ke dalam mobil yang sejuk dan wangi, aku melepaskan daster lusuhku. Di dalamnya, aku sudah mengenakan setelan blazer hitam rancangan desainer ternama yang membalut tubuhku dengan sempurna. Aku merapikan rambut, memulas lipstik merah menyala, dan mengenakan kacamata hitam. Wulan si upik abu sudah hilang. Kini yang ada adalah Wulan Gunawan, CEO Iron Lady yang ditakuti. Ke kantor pusat, Pak, perintahku. Setibanya di gedung pencakar langit milikku, para pegawai keamanan dan resepsionis menunduk hormat. Tidak ada yang berani menatap mataku langsung. Aku melangkah cepat menuju lift khusus direksi yang membawaku langsung ke lantai paling atas. Di ruang rapat VVIP, Indra dan tim legal perusahaan sudah menunggu. Suasana ruangan itu hening dan dingin. Di tengah meja marmer yang panjang, terhampar berbagai macam dokumen, foto, dan rekaman yang telah dikumpulkan selama sebulan terakhir. Ini adalah amunisi perangku. Selamat pagi, Bu Wulan, sapa Indra, berdiri menyambutku. Semua sudah siap sesuai instruksi Ibu. Aku duduk di kursi utama, memutar kursi itu menghadap dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Jelaskan rinciannya, Indra. Indra mulai mempresentasikan rencana kami layaknya seorang jenderal perang. Tahap pertama, serangan psikologis. Indra menunjuk tumpukan foto di sisi kiri meja. Ini adalah bukti-bukti perselingkuhan Arga dan Vina. Rekaman CCTV hotel, tiket pesawat, dan bukti reservasi restoran mewah. Kita akan gunakan ini untuk meruntuhkan citra, suami terzalimi, yang dia bangun di depan hakim. Bagus, komentarku datar. Tapi itu belum cukup untuk membunuhnya. Tentu saja, Indra tersenyum miring. Ia beralih ke tumpukan dokumen di tengah. Ini tahap kedua, serangan finansial dan pidana. Ini adalah hasil audit forensik yang membuktikan Arga telah menggelapkan dana sebesar 3,5 miliar rupiah dalam 6 bulan. Ditambah bukti pemalsuan tanda tangan Ibu. Indra menyerahkan sebuah map merah padaku. Dan ini adalah surat yang harus Ibu tanda tangani sekarang. Surat pemecatan tidak hormat, PHK, untuk Arga Pratama dan Vina Salsabila. Begitu Ibu tanda tangan ini, akses mereka ke kantor, email, dan fasilitas perusahaan akan otomatis terblokir detik itu juga. Aku mengambil pena Mont Blanc dari saku blazerku. Tanpa ragu sedetik pun, aku membubuhkan tanda tanganku di atas kertas itu. Goresan tintanya terasa sangat memuaskan. Dengan tanda tangan ini, Arga bukan lagi seorang manajer bergaji besar. Dia hanyalah pengangguran dengan utang miliaran. Dan terakhir, Indra menunjuk tumpukan di sisi kanan. Surat penyitaan aset. Karena Arga menggunakan uang perusahaan untuk membayar cicilan rumah, mobil, dan barang-barang mewah lainnya, maka secara hukum semua aset itu adalah milik perusahaan. Tim eksekusi kita sudah siap. Begitu hakim mengetuk palu besok, tim kita akan bergerak menyegel rumah yang ditempati Ibu Sari dan apartemen Vina. Sempurna, gumamku. Aku menatap deretan bukti itu. Rasanya seperti menyusun kepingan puzzle kematian. Bu Wulan, sapa salah satu staf legal dengan ragu. Apakah kita perlu memberikan peringatan dulu pada Pak Arga? Mungkin opsi damai jika dia mau mengembalikan uangnya. Aku menatap staf itu tajam. Damai? Dia mengusirku dari rumah yang kubeli dengan uangku sendiri. Dia menghinaku di depan keluarga besarnya. Dia memalsukan tanda tanganku. Tidak ada kata damai. Aku ingin dia merasakan jatuh dari tempat yang paling tinggi. Aku ingin dia merasa menang dulu di pengadilan besok. Merasa bahwa dia sudah berhasil membuangku, sebelum aku mencabut nyawanya pelan-pelan. Keheningan menyelimuti ruangan. Ketegasanku membuat mereka mengerti bahwa ini bukan sekadar masalah bisnis. Ini personal. Indra, pastikan Hakim Adrian memimpin sidang besok. Aku sudah bicara dengannya secara pribadi kemarin malam. Dia setuju untuk membantu sandiwara kecil ini sebelum membongkar semuanya. Kataku. Beres, Bu. Hakim Adrian sudah memegang salinan bukti kepemilikan saham Ibu. Beliau sangat geram saat tahu pegawainya sendiri memperlakukan Ibu seperti ini. Aku berdiri, berjalan mendekati jendela kaca. Di bawah sana, mobil-mobil terlihat seperti semut.
Arga mungkin sedang tertawa-tawa sekarang bersama Vina, membayangkan hidup bebas tanpa istri, parasit. Dia tidak tahu bahwa besok, langit akan runtuh menimpanya. Simpan semua bukti ini dalam koper besi, perintahku sebelum meninggalkan ruangan. Bawa ke pengadilan besok. Jangan sampai ada yang tertinggal satu lembar pun. Besok adalah hari eksekusi. Aku kembali ke mobil, berganti pakaian menjadi daster lusuhku lagi, dan pulang ke rumah neraka itu. Saat aku masuk, Arga sudah pulang. Dia sedang duduk di sofa, kaki dinaikkan ke meja, sambil merokok. Dari mana saja kamu, parasit? Tanyanya tanpa menoleh. Mending kamu mulai packing barang-barang gembelmu itu. Besok setelah sidang, aku nggak mau lihat muka kamu lagi di sini. Aku menunduk, menyembunyikan senyum mengerikan di wajahku. Iya, Mas. Aku sedang mempersiapkan semuanya. Kamu tenang saja, besok akan jadi hari yang tak terlupakan buat kamu. Baguslah kalau sadar diri, dengusnya. Tunggulah, Arga. Kurang dari 24 jam lagi, kamu akan tahu siapa sebenarnya parasit, dan siapa pemilik inangnya. Suara palu yang dihantamkan Hakim Adrian masih berdengung di telinga semua orang. Efek kejut dari pernyataannya bahwa aku adalah pemilik perusahaan tempat Arga bekerja, seperti gelombang kejut bom yang meledak tiba-tiba. Wajah-wajah di ruang sidang itu membeku dalam ekspresi yang campur aduk. Arga yang pertama kali sadar. Dia tertawa, tawa yang dipaksakan, sumbang, dan terdengar seperti orang yang kehilangan akal. Dia menoleh ke arah pengacaranya, lalu ke arah Hakim Adrian. Pak Hakim. Pak Hakim pasti bercanda, kan? Suaranya bergetar, mencoba terdengar santai tapi gagal total. Lelucon Bapak lucu sekali. Istri saya ini, Wulan, pemilik PT Nusantara Abadi. Hahaha. Dia bahkan gak lulus kuliah. Pak, ijazah SMA saja mungkin hilang entah kemana. Dia cuma ibu rumah tangga bodoh yang gak ngerti apa-apa soal bisnis. Ibu Sari ikut berdiri, menuding-nuding ke arah meja Hakim. Betul itu. Jangan ngawur kalau ngomong, Pak Hakim. Mantu saya ini cuma parasit. Kalau dia orang kaya, ngapain dia mau hidup susah sama anak saya di kontrakan sempit selama 5 tahun? Mustahil. Vina, yang berdiri di samping Arga, wajahnya sudah seputih kertas. Dia bekerja di kantor pusat. Dia tahu rumor tentang keluarga Gunawan yang misterius. Matanya menatapku dengan ketakutan yang mulai merayap naik. Aku perlahan bangkit dari kursi. Tidak ada lagi bahu yang membungkuk. Tidak ada lagi tatapan menunduk. Aku berdiri tegak, memancarkan aura yang selama ini kusembunyikan di balik daster lusuh. Aku menatap Arga lurus tepat di manik matanya. Mas Arga, panggilku. Suaraku tenang, tapi dingin menusuk. Kamu tanya kenapa aku mau hidup susah sama kamu? Itu karena aku mencari cinta yang tulus. Aku mencari suami yang mencintaiku apa adanya, bukan karena hartaku. Dan selama 5 tahun, aku memberimu kesempatan untuk membuktikan itu. Tapi apa yang aku dapat? Aku melangkah maju 1 langkah. Arga mundur selangkah tanpa sadar, terintimidasi oleh perubahan sikapku. Kamu sebut aku parasit. Aku tertawa kecil, menyakitkan. Coba kamu lihat jam tangan Rolex di tanganmu itu. Harganya 250 juta. Kan? Kamu bilang ke aku itu barang KW super harga 500.000. Kamu beli itu pakai kartu kredit perusahaan. Mas. Kartu kredit yang tagihannya dibayar oleh perusahaanku. Wajah Arga menegang. Kakakmu, tahu dari mana? Aku tidak menjawab, mataku beralih ke Vina. Dan kamu, Vina. Tas Hermes Birkin yang kamu pegang erat-erat itu, Arga membelikannya 3 bulan lalu saat kalian, dinas luar kota, ke Bali. Kan? Nota pembeliannya masuk ke pos biaya, entertainment klien. Klien mana yang kamu hibur sampai dibelikan tas seharga mobil? Vina? Vina tersentak kaget. Tangannya gemetar hingga tas mahalnya terjatuh ke lantai dengan bunyi bruk yang keras. Dia tidak berani mengambilnya kembali. Dan ibu? Aku menoleh ke arah Ibu Sari. Wanita tua itu melongo. Utang judi online ibu yang 50 juta itu, Arga melunasinya bulan lalu dengan memotong dana operasional tim marketing. Ibu pikir uang itu jatuh dari langit?
Itu uang yang seharusnya dipakai untuk gaji karyawan kontrak. Bu? Bohong, teriak Arga, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Itu semua bohong. Mana buktinya? Kamu cuma ngarang cerita biar aku kelihatan jelek di depan hakim. Aku ini manajer berprestasi. Gajiku besar. Aku mampu beli semua ini. Hakim Adrian berdehem keras. Cukup. Terdakwa menantang bukti? Baik. Pihak penggugat, silakan. Aku mengangguk pada Indra yang duduk di kursi penonton barisan depan. Indra berdiri, merapikan jasnya, dan berjalan maju membawa sebuah koper besi berwarna hitam. Dia meletakkan koper itu di meja depan hakim, membukanya dengan bunyi klik yang nyaring. Dari dalam koper, Indra mengeluarkan sebuah laptop dan menyambungkannya ke proyektor yang sudah disiapkan di ruang sidang. Mari kita lihat, prestasi, Saudara Arga, ucap Indra tenang. Layar proyektor menyala. Sebuah video berputar. Itu adalah rekaman CCTV dari sebuah hotel mewah di Bali. Terlihat jelas Arga dan Vina sedang check-in di resepsionis. Mereka berpelukan mesra, Arga mencium pipi Vina sambil tertawa-tawa. Tanggal di video itu sama persis dengan tanggal Arga pamit padaku untuk dinas. Ini. Desis Arga, matanya terbelalak horor. Belum selesai, potongku. Slide berikutnya muncul. Deretan bukti transfer rekening. Dari rekening perusahaan PT Nusantara Abadi ke rekening pribadi Vina, ke rekening bandar judi online atas nama akun Arga, dan ke toko-toko barang branded. Total angkanya terpampang besar di layar. 3 miliar 500 juta rupiah, 3 miliar 500 juta rupiah. Kamu. Arga menunjukku, jarinya gemetar hebat. Dia kehabisan kata-kata. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telanjang di depanku. Semua kebohongannya, semua kecurangannya, aku tahu semuanya. Kenapa, Mas? Tanyaku lembut namun mematikan. Kaget karena istri bodoh MU ini ternyata bisa berhitung. Arga jatuh terduduk di kursinya. Kakinya lemas. Serangan mental ini terlalu berat baginya. Dia yang merasa sebagai raja kecil yang pintar memanipulasi, tiba-tiba sadar bahwa dia hanyalah pion yang sedang dimainkan oleh ratu. Arga. Vina berbisik, air mata mulai mengalir di pipinya yang tebal make up. Kamu bilang istri kamu nggak tahu apa-apa. Kamu bilang dia cuma orang kampung. Diam kamu. Bentak Arga frustrasi pada Vina. Hakim Adrian menatap Arga dengan jijik. Jadi, Saudara Arga, siapa sebenarnya parasit di sini? Istri Anda yang membiayai hidup mewah Anda diam-diam, atau Anda yang menggerogoti perusahaan istri Anda sendiri? Pertanyaan itu menancap tepat di jantung harga diri Arga. Dia tidak bisa menjawab. Dia hancur. Keheningan di ruang sidang kini berubah menjadi bisik-bisik yang riuh. Para pengunjung sidang menatap Arga dengan tatapan menghakimi yang jauh lebih kejam daripada tatapan kasihan yang mereka berikan padaku tadi. Namun, aku belum selesai. Menghancurkan mentalnya saja tidak cukup. Aku harus mematahkan kakinya agar dia tidak bisa berdiri lagi. Aku memberi isyarat lagi pada Indra. Indra mengambil sebuah amplop coklat tebal dari dalam koper besi itu. Dia berjalan mendekati meja Arga dan meletakkan amplop itu di hadapannya. Apa ini? Tanya Arga dengan suara parau, matanya merah menahan tangis dan amarah. Buka saja, jawabku singkat. Dengan tangan gemetar, Arga merobek amplop itu. Dia menarik keluar isinya. Selembar kertas dengan kop surat resmi PT Nusantara Abadi, lengkap dengan materai dan tanda tangan basah di bawahnya. Mata Arga membelalak saat membaca judul surat itu, Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja, PHK, dengan tidak hormat. Ini. Arga terbata-bata. Kamu mecat aku? Baca poin selanjutnya, Mas. Perintahku dingin. Arga melanjutkan membaca, bibirnya bergerak tanpa suara. Wajahnya yang pucat semakin memutih seperti mayat hidup. Berdasarkan audit internal, bacaku lantang agar semua orang mendengar, Saudara Arga Pratama terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dana, korupsi, dan pemalsuan dokumen perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menuntut pengembalian dana sebesar 3,5 miliar rupiah, ditambah denda kerugian imaterial sebesar 1,5 miliar rupiah. Total kewajiban yang harus dibayar,
5 miliar rupiah. 5 miliar? Jerit Ibu Sari histeris. Dia langsung memegangi dadanya, napasnya tersengal-sengal. Arga, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Rumah kita saja belum lunas. Tenang, Bu, sahutku santai, menoleh ke arah mantan mertuaku itu. Rumah itu tidak perlu Ibu pikirkan lagi. Maksud kamu apa? Tanya Ibu Sari panik. Aku mengeluarkan satu dokumen lagi. Dokumen kepemilikan rumah. Rumah yang Ibu dan Arga tempati itu, sertifikatnya atas namaku. Aku yang beli cash 5 tahun lalu sebelum menikah. Arga cuma bayar cicilan pura-pura ke rekeningku supaya dia merasa punya andil. Jadi secara hukum, itu rumahku. Dan mulai detik ini, aku menatap mereka berdua bergantian. Kalian berdua saya usir. Silakan angkat kaki dari rumah saya hari ini juga. Wulan, kamu tega. Arga mencoba bangkit, tapi kakinya terlalu lemah. Aku ini suamimu. Kita belum resmi cerai. Oh, ya. Hampir lupa, aku menoleh ke arah Vina yang sudah mundur perlahan ke arah pintu keluar, berusaha kabur. Vina, jangan pergi dulu. Ada surat buat kamu juga. Indra menyodorkan satu amplop lagi ke arah Vina. Vina membukanya dengan tangan gemetar. Isinya sama, surat PHK tidak hormat. Kamu juga dipecat, Vina. Dan kamu juga dituntut ganti rugi atas semua barang mewah yang kamu terima dari hasil uang curian itu. Tas Hermes, perhiasan, liburan kamu harus bayar semuanya atau... Aku tersenyum miring. Penjara menunggumu. Enggak, aku enggak mau, teriak Vina histeris. Dia melempar surat itu ke wajah Arga. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang perusahaan itu punya kamu. Penipu. Bajingan. Vina memukuli dada Arga dengan tas tangannya yang mahal itu. Arga hanya diam, menerima pukulan itu dengan tatapan kosong. Dunianya runtuh seketika. Cukup dramanya, potong Hakim Adrian tegas. Saudara Arga, bukti-bukti yang diajukan pihak istri Anda sangat kuat dan tak terbantahkan. Saya tidak melihat ada alasan untuk menunda putusan ini. Hakim mengetuk palu sekali. Saya memutuskan mengabulkan gugatan cerai, tapi bukan seperti yang Anda minta. Hak asuh anak, jika ada, dan seluruh harta benda yang disengketakan jatuh ke tangan Ibu Wulan. Saudara Arga diwajibkan membayar nafkah iddah dan mut'ah, serta melunasi utang ke perusahaan sesuai hukum yang berlaku. Tok. Palu diketuk. Kami resmi bercerai. Tapi hukuman Arga belum selesai di sini. Tiba-tiba pintu ruang sidang terbuka lebar. 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap masuk dengan langkah tegap. Di belakangnya, puluhan wartawan dengan kamera menyala berdesakan masuk. Rupanya Indra sudah mengatur konferensi pers dadakan ini. Saudara Arga Pratama, tanya salah satu polisi sambil memegang borgol. Arga menoleh, matanya nanar. Ya? Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan. Kami menerima laporan atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh PT Nusantara Abadi. Anda kami tangkap untuk dimintai keterangan. Tanpa menunggu jawaban, polisi itu menarik tangan Arga dan memakaikan borgol besi yang dingin di pergelangan tangannya. Klik. Suara itu terdengar begitu merdu di telingaku. Arga, yang 1 jam lalu berteriak sombong di ruangan ini, kini tertunduk lesu dengan tangan terborgol. Kamera wartawan berkilatan memotret wajahnya yang hancur. Flash cahaya itu seperti petir yang menyambar-nyambar harga dirinya. Wulan, tolong. Arga menatapku. Air mata benar-benar jatuh dari matanya kali ini. Tolong aku, Lan. Aku hilaf. Aku masih sayang sama kamu. Jangan biarkan aku di penjara. Aku berjalan mendekatinya. Sangat dekat, sampai aku bisa mencium bau ketakutan dari tubuhnya. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari sisa-sisa Arga yang dulu kucintai. Tapi tidak ada. Hanya ada parasit yang ketakutan karena kehilangan inangnya. Sayang? Tanyaku pelan, hanya bisa didengar oleh kami berdua. Kamu tidak sayang aku, Mas. Kamu cuma sayang uangku. Dan sekarang, karena uang itu sudah tidak bisa kamu nikmati,
kamu tidak punya alasan untuk mencintaiku lagi. Aku menepuk pipinya pelan, merendahkan. Selamat menikmati Hotel Prodeo, Mas. Di sana, kamu nggak perlu pusing mikirin cicilan atau utang judi. Semua gratis. Anggap saja itu hadiah perpisahan terakhir dariku. Aku berbalik badan, mengibaskan rambut panjangku, dan berjalan pergi meninggalkan ruang sidang yang riuh. Di belakangku, terdengar raungan tangis Ibu Sari yang melihat anak kesayangannya digelandang polisi, dan teriakan Vina yang juga ikut ditahan untuk dimintai keterangan. Aku melangkah keluar gedung pengadilan, menghirup udara bebas. Matahari bersinar terik, tapi bagiku terasa hangat dan menyenangkan. Beban 5 tahun di pundakku hilang seketika. Parasit itu sudah tercabut dari hidupku, dan luka yang ditinggalkannya akan sembuh seiring waktu. Kini, aku siap kembali ke duniaku yang sebenarnya. Suara palu yang dihantamkan oleh Hakim Adrian tadi seolah masih meninggalkan getaran fisik di udara, sebuah gema kematian bagi kesombongan yang selama ini dipelihara oleh Arga dan keluarganya. Ruang sidang yang mulanya terasa sesak oleh keangkuhan mereka, kini berubah menjadi sebuah panggung teater tragis di mana topeng-topeng kemunafikan dilucuti secara paksa. Aku berdiri di sana, di pusat badai ini, merasakan ketenangan yang aneh namun memabukkan. Bukan ketenangan karena kekosongan, melainkan ketenangan seorang nahkoda yang berhasil melewati badai dan kini melihat kapal musuhnya karam perlahan-lahan. Arga masih mematung dengan posisi yang menyedihkan. Kedua tangannya yang baru saja diborgol oleh petugas kepolisian gemetar hebat, menciptakan bunyi kling-kling dari gesekan logam yang terdengar begitu nyaring di ruangan yang mendadak senyap ini. Wajahnya yang beberapa jam lalu masih dipenuhi rona merah keberanian palsu saat menghinaku, kini pucat pasi seputih kertas, seolah darah telah berhenti mengalir di tubuhnya. Matanya nanar, bergerak liar dari wajahku, ke wajah Hakim Adrian, lalu ke arah polisi yang mencengkeram lengannya, seakan berharap ini semua hanyalah mimpi buruk akibat terlalu banyak minum alkohol semalam. Tunggu. Sebentar, Pak. Ini pasti ada kesalahpahaman. Suara Arga akhirnya keluar, terdengar serak dan pecah, jauh dari suara bariton yang biasa ia gunakan untuk membentakku di rumah. Saya manajer pemasaran. Saya punya reputasi. Kalian tidak bisa menangkap saya begitu saja di depan umum seperti ini. Saya punya hak. Saya mau bicara dengan pengacara saya. Ia menoleh ke arah pengacaranya yang duduk di meja sebelah. Namun pria parubaya yang disewanya itu justru sedang sibuk memasukkan berkas-berkas ke dalam tas, menghindari kontak mata. Pengacara itu tahu kapal sudah karam. Tidak ada gunanya ikut tenggelam bersama klien yang sudah terbukti melakukan pidana berat di depan hakim. Pengacara Anda tidak bisa menyelamatkan Anda dari bukti forensik, Saudara Arga, sela Indra yang berdiri di sampingku. Suaranya tenang namun tajam. Bukti transfer, rekayasa faktur, dan pemalsuan tanda tangan Ibu Wulan sudah diserahkan ke penyidik sejak pagi tadi. Surat penangkapan ini sah dan tidak bisa diganggu-gugat. Di sudut lain, Vina, wanita yang selama ini merasa dirinya adalah ratu kecantikan yang berhasil merebut sang pangeran, kini tampak seperti tikus yang terpojok. Riasan wajahnya yang tebal mulai luntur oleh keringat dingin dan air mata ketakutan. Ia mencoba melangkah mundur, inci demi inci, berusaha menyatu dengan bayang-bayang di dekat pintu keluar, berharap tidak ada yang menyadari keberadaannya. Namun, 2 orang polwan sudah lebih dulu memotong jalur pelariannya. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Jerit Vina tiba-tiba, suaranya melengking memecahkan telinga, membuat beberapa pengunjung sidang menutup kuping. Sumpah, saya cuma sekretaris. Mas Arga yang menyuruh saya. Dia yang bilang kalau itu uang bonus. Dia yang bilang perusahaan itu milik istrinya yang bodoh, jadi nggak masalah kalau diambil sedikit. Saya cuma korban. Mendengar itu, Arga seolah tersengat listrik. Ia memutar tubuhnya paksa, meski tertahan oleh polisi, dan menatap Vina dengan tatapan penuh kebencian yang menyala-nyala. Dasar wanita ular, teriak Arga, urat lehernya menonjol keluar. Kamu yang merengek minta tas Hermes. Kamu yang minta liburan ke Bali. Kamu yang bilang kalau gajiku kurang buat gaya hidupmu. Sekarang kamu mau cuci tangan? Kita nikmati uang itu sama-sama, kita masuk penjara sama-sama. Arga, jaga mulutmu. Ibu Sari, mertuaku, atau mantan mertuaku, yang sejak tadi terdiam karena syok, tiba-tiba histeris. Ia bangkit dari kursi penonton,
Terhuyung-huyung mendekati anaknya, namun ditahan oleh petugas keamanan pengadilan. Anakku bukan maling. Ini pasti fitnah. Wulan. Heh, wanita sialan. Kamu apakan anakku? Kamu pasti menjebaknya kan? Kamu iri karena Arga lebih memilih Vina yang cantik dan sukses. Makanya kamu buat skenario busuk ini. Aku menatap drama saling menyalahkan itu dengan tatapan datar. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Di mana cinta sejati yang mereka agung-agungkan tadi? Di mana kesetiaan ibu dan anak yang katanya tak terpisahkan? Begitu uang dan kekuasaan dicabut, mereka tak lebih dari sekumpulan serigala yang saling menggigit satu sama lain demi bertahan hidup. Perlahan, aku melangkah mendekati pagar pembatas yang memisahkan area sidang dengan kursi penonton, tepat di depan Ibu Sari yang sedang meronta-ronta. Jarak kami hanya terpisah kayu jati yang kokoh. Aku menatap lurus ke dalam mata tua yang selama 5 tahun ini selalu menatapku dengan jijik itu. Ibu, panggilku pelan. Suaraku tidak tinggi, tapi otoritas yang terkandung di dalamnya membuat Ibu Sari terdiam seketika. Tidak ada yang menjebak Arga. Arga menjebak dirinya sendiri dengan keserakahannya. Dan ibu menikmati setiap suap nasi, setiap potong pakaian, dan setiap obat yang ibu minum dari hasil curian itu. Ibu menyebut saya pembawa sial? Coba ibu pikirkan lagi saat nanti ibu tidur sendirian di kontrakan sempit tanpa AC dan tanpa pelayan. Siapa sebenarnya pembawa sial itu? Saya yang memberi kehidupan, atau kesombongan kalian yang menghancurkannya? Ibu Sari ternganga. Bibirnya gemetar, ingin membalas, tapi tidak ada kata yang keluar. Kebenaran itu terlalu telak menghantam ulu hatinya. Bawa mereka, perintahku singkat, kali ini ditujukan pada polisi. Prosesi itu dimulai. Arga digiring paksa keluar dari ruang sidang. Vina menyusul di belakangnya, menangis meraung-raung sambil menutupi wajahnya dengan tas tangan yang sudah disita kuncinya. Ibu Sari yang lemas, akhirnya harus dipapah keluar, karena kakinya tak sanggup menopang berat kenyataan. Aku berjalan paling belakang, dikawal oleh Indra dan 2 bodyguard yang baru menampakkan diri. Setiap langkah yang kuambil terasa ringan. Lantai marmer pengadilan ini seolah menjadi karpet merah menuju kebebasanku. Orang-orang di koridor pengadilan, pengunjung sidang lain, pengacara, staf administrasi, semua menepi, memberikan jalan. Tatapan mereka beragam. Ada yang kagum, ada yang takut, dan banyak yang berbisik-bisik memuji keberanianku. Itu Bu Wulan Gunawan? Gila, cantik banget aslinya ya kalau dandan. Suaminya benar-benar buta. Berlian dibuang demi kerikil. Ngeri, jangan main-main sama wanita diam. Bisikan-bisikan itu masuk ke telingaku, tapi aku tidak membiarkannya membesarkan kepalaku. Fokusku hanya satu, menyelesaikan ini sampai tuntas. Begitu kami mendekati pintu utama lobi pengadilan, suara riuh rendah massa sudah terdengar dari balik kaca tebal. Rupanya, kabar tentang penangkapan, manajer koruptor, dan pengungkapan identitas istri CEO sudah menyebar secepat kilat. Media sosial bekerja lebih cepat daripada berita televisi. Pintu kaca terbuka otomatis. Sinar matahari siang yang terik langsung menyambut kami, diikuti oleh serbuan kilatan blitz kamera yang membutakan mata. Puluhan wartawan, kameramen, dan jurnalis dari berbagai media massa telah memblokade tangga depan pengadilan. Mikrofon-mikrofon disodorkan ke depan, berebut menangkap suara. Bu Wulan. Bu Wulan. Pak Arga, apa benar Anda menggelapkan 5 miliar? Bagaimana tanggapan Ibu tentang perselingkuhan yang dilakukan suami dengan sekretarisnya? Apakah benar Ibu adalah putri tunggal konglomerat Gunawan? Polisi sedikit kewalahan membuka jalan bagi Arga dan Vina menuju mobil tahanan. Arga berusaha menyembunyikan wajahnya dengan menunduk dalam-dalam, bahunya membungkuk, sosoknya terlihat begitu kecil dan rapuh di hadapan penghakiman publik. Beberapa warga yang kebetulan lewat ikut meneriaki mereka. Maling uang istri. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Udah numpang, selingkuh, korupsi lagi. Pelakor. Rasain lo. Hujatan itu bertubi-tubi, lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Aku berhenti di anak tangga teratas, membiarkan Indra mengatur para wartawan agar sedikit tertib. Aku mengenakan kacamata hitamku, lalu mengangkat tangan sedikit,
memberi isyarat bahwa aku bersedia bicara sebentar. Seketika, kerumunan itu hening, menanti titah sang ratu. Teman-teman media, suaraku tenang namun tegas, terdengar jelas melalui puluhan mikrofon yang disodorkan. Hari ini, hukum telah berbicara. Bukan hanya tentang perceraian, tapi tentang keadilan. Saya selama ini diam bukan karena saya lemah. Saya diam karena saya memberi kesempatan bagi hati nurani untuk bicara. Tapi ketika pengkhianatan dibalas dengan penghinaan, dan kepercayaan dibalas dengan pencurian, maka diam bukan lagi emas. Diam adalah bentuk ketidakadilan pada diri sendiri. Apakah ibu akan memaafkan suami ibu? Tanya seorang wartawan wanita. Aku tersenyum tipis, menatap lurus ke arah lensa kamera. Hukum tidak mengenal kata maaf untuk kejahatan yang disengaja dan berulang. Saya sudah memaafkan dia sebagai manusia, agar hati saya tenang. Tapi sebagai warga negara dan pemilik perusahaan yang dirugikan, proses hukum harus tetap berjalan. Ini pelajaran bagi siapa saja, jangan pernah menggigit tangan yang memberimu makan. Di sudut pandanganku, aku melihat Arga sedang didorong masuk ke dalam mobil tahanan berjeruji besi. Sebelum pintu ditutup, dia sempat menoleh ke arahku. Mata kami bertemu untuk terakhir kalinya. Di mata itu, aku tidak melihat cinta. Aku melihat penyesalan yang terlambat, ketakutan akan masa depan yang gelap, dan rasa iri yang mendalam. Wulan. Bibirnya bergerak tanpa suara, menyebut namaku dengan putus asa. Tolong aku. Aku membuang muka, memutuskan kontak mata itu selamanya. Pintu mobil tahanan ditutup dengan bantingan keras. Brak! Bunyi itu seperti palu terakhir yang menyegel nasibnya. Sirine polisi meraung, memecah udara panas Jakarta, membawa pergi parasit-parasit yang selama 5 tahun ini menggerogoti hidupku. Vina di mobil terpisah juga tak kalah menyedihkan. Dia terus menutupi wajahnya sambil menangis histeris saat kamera wartawan menyorotnya dari balik kaca mobil. Ibu Sari, yang tertinggal di trotoar karena tidak ikut ditahan, namun harus menjadi saksi, duduk bersimpu di lantai, menangis meraung-raung meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam hitungan jam. Tidak ada yang menolongnya. Orang-orang hanya memvideokannya untuk konten media sosial. Ayo, Bulan. Mobil sudah siap, bisik Indra. Sebuah sedan hitam mewah seri terbaru, jauh lebih mengkilap daripada mobil dinas Arga yang dulu dia banggakan, meluncur perlahan membelah kerumunan. Sopir pribadiku, Pak Ujang, yang sudah bekerja dengan keluargaku sejak aku kecil, membukakan pintu belakang dengan hormat. Silakan, Non Wulan, sapanya dengan senyum tulus bapak-bapak. Bapak di surga pasti bangga melihat Non hari ini. Mataku terasa panas mendengar itu. Aku masuk ke dalam mobil yang sejuk, aromaterapi lavender yang lembut langsung menenangkan saraf-sarafku yang tegang. Kaca mobil yang gelap memisahkanku dari hiruk-pikuk di luar. Aku melihat Ibu Sari yang masih menangis di trotoar melalui kaca jendela, lalu mobil perlahan bergerak menjauh. Aku menyandarkan punggungku ke jok kulit Italia yang empuk. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, dan menghembuskannya perlahan. Indra, panggilku tanpa membuka mata. Ya, Bu. Pastikan tim legal mengawal kasus ini sampai vonis dijatuhkan. Jangan ada celah sekecil apapun untuk pengurangan hukuman. Dan satu lagi, pastikan proses pengosongan rumah dan penyitaan aset berjalan hari ini juga. Saya tidak mau ada satupun barang mereka yang tertinggal di properti saya saat matahari terbenam nanti. Siap, Bu. Tim eksekusi sudah berada di lokasi sekarang. Laporan live akan segera dikirim ke tablet Ibu. Aku membuka mata, menatap langit Jakarta yang biru dari balik kaca mobil. Selesai, bisikku pada diri sendiri. Selamat tinggal, Wulan si Upik Abu. Selamat datang kembali, Wulan Gunawan. Mobilku melaju kencang, meninggalkan gedung pengadilan yang kini hanya menjadi titik kecil di spion, membawa serta puing-puing masa lalu yang sudah kuhancurkan hingga tak bersisa. Waktu adalah hakim yang paling adil. Ia tidak pernah terburu-buru, namun ia selalu memberikan setiap orang apa yang pantas mereka dapatkan. 6 bulan telah berlalu sejak hari penghakiman di pengadilan itu. 6 bulan yang terasa seperti seumur hidup bagi mereka yang kalah, namun terasa seperti hembusan napas segar bagiku yang menang. Jakarta malam ini tampak begitu mempesona dari lantai 45 gedung pencakar langit Gunawan Tower. Di bawah sana,
Lampu-lampu kendaraan bergerak seperti aliran sungai emas dan merah yang tak pernah putus. Aku berdiri di depan dinding kaca raksasa ruang kerjaku, memegang segelas teh hangat, menikmati kesendirian yang kini terasa mewah, bukan lagi menyedihkan. Di meja kerjaku yang luas, tergeletak sebuah tablet yang baru saja diserahkan oleh Indra. Isinya adalah laporan penutup, sebuah jurnal rinci tentang nasib orang-orang yang pernah mencoba menghancurkanku. Meskipun aku sudah meminta Indra untuk tidak terlalu sering melaporkan hal ini, dia bersikeras memberikan edisi spesial 6 bulan ini sebagai penutup buku masa lalu. Aku kembali duduk di kursi kulitku, meletakkan gelas teh, dan mulai menggeser layar tablet tersebut. Mari kita lihat bagaimana karma bekerja dengan detail yang presisi. Halaman pertama, Arga Pratama, Lapas Kelas 1 Cipinang. Foto itu diambil secara diam-diam dari jarak jauh. Tampak seorang pria kurus dengan kepala botak plontos, mengenakan kaos oblong lusuh berwarna biru yang sudah bolong di bagian bahu. Itu Arga. Namun, Arga yang ini hampir tidak bisa dikenali. Pipi yang dulu cabi karena makan enak setiap hari, kini tirus cekung, mempertegas tulang rahangnya yang kasar. Kulitnya yang dulu terawat karena rajin ke klinik kecantikan, menggunakan uangku, kini kusam, hitam, dan penuh dengan bekas luka gatal atau gigitan serangga. Laporan tertulis di bawahnya menceritakan kisah yang lebih mengerikan. Arga divonis 8 tahun penjara tanpa remisi karena terbukti melakukan tindak pidana berlapis, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen otentik, dan pencucian uang. Di dalam penjara, arogansi Arga di masa lalu menjadi bumerang. Di minggu-minggu awal, dia mencoba bersikap sok kuasa, membanggakan statusnya sebagai mantan manajer, dan menolak melakukan pekerjaan kasar. Akibatnya, dia menjadi target pelajaran dari narapidana senior yang membenci koruptor sombong. Ada catatan insiden. Bulan kedua, Arga dipukuli di kamar mandi umum karena menolak memijat kaki kepala geng blok. Gigi depannya patah satu. Sejak saat itu, Arga berubah menjadi pendiam, penakut, dan sering terlihat menangis di pojokan sel saat malam hari. Dia ditugaskan menjadi petugas kebersihan WC umum blok penjara, pekerjaan paling rendah dalam hierarki lapas. Ironis, tangan yang dulu jijik memegang gagang sapu di rumah sendiri, kini harus menyikat kotoran ratusan narapidana setiap hari. Hartanya habis tak bersisa. Mobil, motor, jam tangan, bahkan pakaian-pakaian brandednya disita negara dan dilelang untuk menutupi sebagian kecil kerugian perusahaan. Sisanya menjadi utang abadi yang harus dia bayar jika suatu saat dia bebas, membuatnya mustahil untuk memiliki aset atas namanya sendiri di masa depan. Arga benar-benar telah menjadi miskin dalam arti yang paling harfiah. Miskin harta, miskin harga diri, dan miskin harapan. Halaman kedua, Vina Salsabila, rumah susun pinggiran kota. Foto Vina jauh lebih menyayat hati bagi siapapun yang memiliki rasa iba, tapi bagiku, ini adalah konsekuensi logis. Foto itu memperlihatkan seorang wanita hamil besar dengan daster batik yang warnanya sudah pudar, sedang duduk di lantai pasar becek, menggelar lapak kecil berisi aksesoris rambut murah dan masker kain. Rambutnya yang dulu selalu dibonding lurus dan wangi, kini diikat asal-asalan dengan karet gelang, tampak lepek dan berminyak. Wajahnya polos tanpa make up, memperlihatkan flek-flek hitam dan kantung mata yang besar akibat kurang tidur. Tidak ada lagi tas Hermes, tidak ada lagi sepatu hak tinggi. Vina juga dipecat dengan tidak hormat. Namanya masuk dalam daftar hitam HRD nasional karena kasus penggelapan dana. Tidak ada satupun perusahaan, bahkan toko kecil, yang mau mempekerjakannya begitu mereka mengetik namanya di Google dan melihat berita kasus kami. Yang lebih parah, Arga ternyata meninggalkan jejak terakhir sebelum dipenjara. Vina hamil. Tanpa suami, karena Arga dipenjara dan mereka belum sempat menikah siri sekalipun, tanpa pekerjaan, dan dikejar-kejar penagih utang paylater yang dulu dia gunakan untuk gaya hidup hedonnya, Vina harus terusir dari apartemen mewahnya. Dia kini tinggal di sebuah petak kamar sempit di rumah susun kumuh yang dindingnya lembab dan berjamur. Laporan menyebutkan bahwa setiap kali Vina berjualan, dia sering menjadi bahan gunjingan ibu-ibu pasar yang mengenali wajahnya dari video viral pelabrakan di pengadilan. Itu loh, pelakor yang viral itu. Kasihannya, tapi syukurin juga sih. Begitu bisik-bisik yang harus dia dengar setiap hari. Dia hidup dari uang receh hasil jualan jepit rambut,
makan nasi bungkus yang dibagi dua untuk siang dan malam. Mimpi buruk terbesarnya menjadi kenyataan. Dia menjadi miskin dan hina, dua hal yang paling dia takutkan melebihi kematian. Halaman ketiga, Ibu Sari, kontrakan petak. Ini yang paling membuatku menghela napas panjang. Foto Ibu Sari memperlihatkan wanita tua itu sedang duduk melamun di teras sebuah rumah kontrakan yang sangat sempit di Gang Senggol. Tubuhnya kurus kering. Di sampingnya ada kursi roda bekas yang rodanya sudah agak bengkok. Setelah pengusiran dari rumahku, Ibu Sari tidak punya tempat tujuan. Keluarga besarnya di kampung menolak menampungnya karena malu dengan berita korupsi anaknya yang masuk TV. Dengan sisa uang simpanan yang sangat sedikit, karena Arga selalu menghabiskan uang untuk judi, dia menyewa kamar petak yang berdekatan dengan tempat pembuangan sampah sementara, sehingga lalat selalu mengerubungi tempat tinggalnya. Kesehatan Ibu Sari merosot tajam. Dia terserang stroke ringan sebulan setelah Arga dipenjara, membuat separuh tubuhnya lemah dan bicaranya agak peluh. Karena tidak punya BPJS dan tidak ada biaya berobat, dia hanya mengandalkan obat warung dan pijat urut seadanya. Tetangga-tetangga di sana tidak terlalu peduli padanya, karena sifat Ibu Sari yang masih saja suka mengeluh dan membanding-bandingkan nasibnya, menyalahkan aku sebagai penyebab penderitaannya. Dalam laporan itu, ada kutipan wawancara tetangga kontrakan yang ditulis oleh detektif sewaan Indra. Ibu itu sering ngigo kalau malam, Mbak. Sering manggil-manggil, Wulan, tolong ambilin air. Wulan, pijitin kaki ibu. Kayaknya dia lupa kalau menantunya itu udah dia usir. Kadang kasihan, kadang kesel juga dengarnya. Aku meletakkan tablet itu. Cukup. Aku sudah melihat cukup banyak. Tidak ada rasa senang yang meledak-ledak melihat penderitaan mereka. Yang ada hanya rasa penutupan, klosure, yang tuntas. Mereka telah menuai badai yang mereka tabur sendiri. Aku tidak perlu mengotori tanganku untuk menghukum mereka. Semesta telah melakukannya dengan caranya yang sempurna. Aku bangkit dan berjalan keluar dari ruang kerjaku menuju ballroom di lantai bawah. Malam ini adalah malam yang penting. Bukan tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Pintu ballroom terbuka, dan gemuruh tepuk tangan langsung menyambutku. Ruangan raksasa itu dipenuhi oleh ratusan wanita dari berbagai latar belakang. Pengusaha UMKM, mahasiswa penerima beasiswa, hingga ibu rumah tangga yang sedang merintis karir. Spanduk besar di panggung bertuliskan, Malam Anugerah Wanita Inspiratif Peluncuran Dana Hibah, Wulan Gunawan Foundation. Aku melangkah naik ke atas panggung dengan langkah pasti. Gaun malam berwarna biru tua bertahtakan kristal Swarovski yang kukenakan berkilauan tertimpa cahaya lampu sorot, melambangkan kebangkitan dari kegelapan menuju cahaya. Selamat malam, wanita-wanita hebat, sapaku melalui mikrofon. Suaraku stabil, penuh percaya diri. Malam ini, kita berkumpul bukan untuk merayakan kekayaan, tapi merayakan kekuatan. Lanjutku, menatap wajah-wajah penuh harapan di hadapanku. 6 bulan lalu, saya berdiri di titik terendah hidup saya. Saya dikhianati, dihina, dan diremehkan karena saya perempuan, dan karena saya memilih untuk diam. Tapi saya belajar satu hal, diam bukan berarti kalah. Diam adalah saat kita mengumpulkan tenaga untuk melompat lebih tinggi. Tepuk tangan kembali membahana. Aku melihat Indra tersenyum bangga dari sisi panggung. Di sampingnya berdiri Raka dan tim intiku yang solid. Mereka adalah keluarga baruku, keluarga yang kupilih berdasarkan loyalitas dan kerja keras, bukan darah atau pernikahan palsu. Melalui yayasan ini, suaraku bergetar sedikit karena haru. Saya ingin memastikan tidak ada lagi wanita yang harus takut untuk mandiri. Tidak ada lagi wanita yang bertahan dalam hubungan toksik, hanya karena masalah ekonomi. Kita akan bangun ekosistem di mana wanita saling mendukung, saling menguatkan, dan saling membesarkan. Karena ketika seorang wanita bangkit, dia tidak hanya mengubah nasibnya sendiri, tapi dia mengubah nasib generasinya. Saya, Wulan Gunawan, berjanji akan mendedikasikan sisa hidup dan sumber daya saya untuk misi ini. Mari kita buktikan pada dunia bahwa kita bukan parasit. Kita adalah inang kehidupan itu sendiri. Riuh tepuk tangan dan sorak-sorai memenuhi ruangan hingga ke langit-langit. Bunga-bunga berjatuhan. Kilatan kamera mengabadikan momen ini, bukan sebagai korban perceraian yang viral, tapi sebagai filantropis dan pemimpin bisnis yang visioner. Setelah acara selesai, aku menyempatkan diri keluar ke balkon gedung.
Angin malam Jakarta menerpa wajahku lembut. Aku menatap langit yang bersih, seolah melihat wajah ayahku tersenyum di antara bintang-bintang. Ayah, bisikku. Wulan sudah pulang. Wulan sudah menjaga warisan ayah, dan Wulan sudah membersihkannya dari orang-orang jahat. Sekarang, Wulan akan menggunakannya untuk kebaikan yang lebih besar. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membukanya. Lan, ini ibu. Ibu sakit, Lan. Nggak punya uang buat makan. Tolong ibu, Arga kangen sama kamu. Kita bisa jadi keluarga lagi kan? Maafin ibu ya. Aku membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Ibu Sari rupanya berhasil meminjam HP tetangga untuk mengirim pesan ini. Pesan yang penuh manipulasi, sama seperti dulu. Tidak ada ketulusan, hanya kebutuhan mendesak akan uang. Tanpa ragu sedetik pun, jariku menekan tombol blok. Lalu delete. Aku tidak membenci mereka lagi. Kebencian hanya akan mengikatku pada mereka. Aku memilih untuk melupakan. Mereka adalah hantu masa lalu yang tidak memiliki tempat di masa depanku yang cerah. Aku memasukkan ponsel ke dalam tas, berbalik membelakangi pemandangan kota, dan berjalan kembali ke dalam ruangan yang hangat dan penuh tawa. Hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai, dan kali ini, naskahnya kutulis sendiri dengan tinta emas.